Dua wali agung Nusantara berdiri berhadapan. Tanpa suara, tanpa perdebatan, tanpa satu langkah pun maju. Tak ada doa yang diucapkan keras, tak ada tantangan yang dilemparkan. Namun beberapa saat kemudian, sesuatu yang tak pernah dicatat sejarah terjadi. Gunung itu benar-benar bergeser. Sebelum kita masuk ke kisah lengkapnya, pastikan kamu sudah menekan tombol like dan subscribe channel ini. Karena di sini, kita tidak hanya mendengar cerita, tapi juga memetik makna dari setiap peristiwa besar Nusantara. Dan sekarang, mari kita mulai kisah yang membuat seluruh Jawa terdiam. Di sebuah negeri yang subur di tanah Jawa, gunung menjulang sebagai penanda waktu dan kesabaran. Setiap pagi, kabut turun perlahan dari punggungnya, menyelimuti sawah, sungai, dan rumah-rumah kayu dengan ketenangan yang sulit dijelaskan. Masyarakat setempat percaya, selama gunung berdiri tenang, hidup pun akan berjalan dalam keseimbangan. Di kaki gunung itulah, Sunan Gunung Jati menjalani hari-harinya. Ia dikenal bukan karena suara yang keras atau perintah yang tegas, melainkan karena keteladanan yang mengalir pelan. Ia menyapa orang-orang dengan senyum yang menenangkan, mendengarkan keluh kesah tanpa menghakimi, dan mengajarkan adab sebelum ilmu. Kehadirannya membuat banyak hati merasa aman, seolah ada cahaya yang tak menyilaukan, namun selalu hangat. Pagi itu, Sunan Gunung Jati berjalan menyusuri pematang sawah. Para petani menghentikan sejenak pekerjaannya, bukan untuk berlutut berlebihan, melainkan untuk memberi salam dengan penuh hormat. Ia membalas dengan anggukan sederhana. Baginya, penghormatan sejati bukanlah sikap tubuh, melainkan kebersihan niat. Tak jauh dari sana, para murid duduk melingkar di serambi sebuah surau kecil. Mereka menanti wejangan, bukan dengan gelisah, melainkan dengan kesiapan hati. Sunan Gunung Jati duduk di hadapan mereka, memandang satu persatu wajah yang masih muda, penuh harap, dan belum sepenuhnya mengenal luasnya kehidupan. Ilmu, ucapnya pelan, bukan untuk meninggikan diri. Ia adalah jalan untuk menundukkan hati. Kata-kata itu dicatat bukan di kertas, melainkan di dalam ingatan. Para murid pulang dengan langkah ringan, seolah beban yang tak terlihat telah dilepaskan dari bahu mereka. Namun, di sudut-sudut lain negeri itu, nama Syekh Siti Jenar juga kerap disebut. Bukan dengan rasa takut, melainkan dengan nada penasaran. Ia dikenal sebagai sosok yang memilih jalan sunyi, berbicara tentang kedalaman makna dan perjalanan batin yang tak selalu mudah dipahami. Beberapa orang menganggap ajarannya terlalu tinggi, sementara yang lain merasakan ketenangan yang berbeda saat mendengarnya. Syekh Siti Jenar tinggal agak jauh dari keramaian. Tempatnya sederhana, dikelilingi pepohonan tua dan suara alam yang seolah tak pernah berhenti berzikir. Murid-muridnya datang dengan langkah ragu, namun pulang dengan pandangan yang lebih dalam. Seakan dunia yang mereka kenal sebelumnya memiliki lapisan-lapisan baru. Pada masa itu, perbedaan antara dua jalan tersebut belum menjadi persoalan. Masyarakat hidup berdampingan, saling menghormati, dan memahami bahwa kebenaran bisa didekati dari berbagai arah. Tidak ada perdebatan terbuka, tidak ada kegelisahan yang nyata. Semua tampak berjalan sebagaimana mestinya. Gunung tetap diam. Pada suatu sore, seorang sesepuh desa duduk di bawah pohon beringin, memandang puncak gunung yang mulai diselimuti warna jingga. Ia menghela napas panjang, bukan karena cemas, melainkan karena rasa syukur. Selama gunung itu berdiri, katanya pada cucunya, kita harus menjaga hati kita tetap tegak. Cucu itu mengangguk, meski belum sepenuhnya mengerti. Baginya, gunung hanyalah bagian dari pemandangan. Ia belum tahu bahwa alam seringkali berbicara dengan cara yang tak biasa. Malam datang dengan tenang. Lentera-lentera dinyalakan doa-doa, dilantunkan dengan suara lembut, dan angin berhembus tanpa membawa pesan apapun. Di surau, Sunan Gunung Jati menutup hari dengan sujud panjang. Di tempat lain, Syekh Siti Jenar tenggelam dalam perenungan yang hening. Dua jalan, satu tujuan. Begitulah anggapan banyak orang. Tak ada yang menyangka bahwa ketenangan ini hanyalah awal dari perjalanan panjang. Tidak ada tanda bahaya, tidak ada pertanda yang mencolok, hanya keheningan yang terasa sedikit lebih dalam dari biasanya.
seolah alam sedang menyimpan rahasia. Gunung tetap berdiri kokoh, memandang manusia dengan diam yang penuh makna. Dan di bawah bayangnya, sebuah kisah besar perlahan mulai menyiapkan langkah pertamanya. Pagi di kaki gunung kembali datang dengan ketenangan yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Kabut masih turun perlahan, burung-burung masih menyapa sawah dengan nyanyian yang sederhana, dan manusia menjalani hidup seolah tak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, di balik ketenangan itu, benih perenungan mulai tumbuh di hati sebagian orang. Masyarakat mulai menyadari bahwa mereka sedang berjalan di dua jalan yang berbeda, meski menghadap cahaya yang sama. Di satu sisi, ajaran Sunan Gunung Jati terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Adab dalam bertutur, kesantunan dalam bersikap, dan kebijaksanaan dalam memimpin diri sendiri. Di sisi lain, wejangan Syekh Siti Jenar mengajak orang menengok ke dalam, menyelami makna terdalam tentang diri dan Sang Pencipta. Keduanya tidak saling meniadakan. Justru, bagi banyak orang, keduanya terasa seperti dua sisi dari satu keping kehidupan. Di surau kecil, para murid Sunan Gunung Jati kembali berkumpul. Kali ini, bukan hanya untuk mendengar wejangan, melainkan untuk bertanya. Seorang murid mengangkat tangan dengan ragu, matanya menunduk penuh hormat. "Guru," ucapnya pelan, "di luar sana, kami mendengar ajaran lain yang juga membawa ketenangan. Bagaimana kami harus memahaminya?" Sunan Gunung Jati tersenyum, bukan karena merasa paling tahu, melainkan karena melihat keberanian untuk bertanya. "Ketenangan," jawabnya, "tidak selalu lahir dari jalan yang sama. Selama niatnya lurus dan adabnya terjaga, setiap langkah patut dihormati." Jawaban itu membuat para murid saling pandang. Mereka merasa diberi ruang untuk berpikir, bukan dipaksa untuk memilih. Sementara itu, di tempat yang lebih sunyi, Syekh Siti Jenar duduk bersama beberapa muridnya di bawah pepohonan tua. Suaranya lembut, nyaris menyatu dengan desir angin. Ia tidak banyak memberi petunjuk tentang apa yang harus dilakukan, melainkan mengajak murid-murid Dea mengenali diri sendiri. Perjalanan ini, katanya, bukan untuk dilihat orang lain. Ia adalah dialog antara hati dan cahaya. Sebagian murid mengangguk dengan mata terpejam, meresapi kata-kata itu. Sebagian lain masih berusaha memahami, namun tidak merasa dikejar oleh tuntutan apapun. Di tempat itu, waktu seakan berjalan lebih lambat. Kabar tentang dua pendekatan ini beredar di pasar, di ladang, dan di serambi rumah. Orang-orang membicarakannya bukan dengan suara keras, melainkan dengan nada ingin tahu. "Bukankah keduanya sama-sama penting?" sahut yang lain. Di dalam hatinya, muncul kesadaran bahwa perbedaan adalah anugerah sekaligus amanah. Jika tidak dijaga dengan kebijaksanaan, ia bisa berubah menjadi kebingungan. Di waktu yang hampir bersamaan, Syekh Siti Jenar juga memandang ke arah yang sama dari tempatnya. Ia merasakan ketenangan, namun juga firasat halus bahwa perjalanan batin manusia seringkali diuji oleh cara mereka memahami satu sama lain. Malam pun tiba. Lentera dinyalakan. Doa-doa kembali mengalun, dan negeri itu tetap tertidur dalam damai. Dua jalan berjalan sejajar, belum bersinggungan, belum berbenturan. Namun, sebagaimana sungai yang mengalir dari hulu yang berbeda, suatu hari alirannya bisa saling mendekat. Gunung tetap diam, menyaksikan semuanya, dan cahaya yang sama masih menerangi dua jalan itu untuk sementara. Hari-hari berlalu tanpa perubahan yang tampak di permukaan. Sawah tetap menghijau, sungai mengalir jernih, dan pasar kembali ramai oleh tawor menawar yang bersahaja. Namun, bagi sebagian orang yang peka, ada sesuatu yang terasa berbeda, bukan ancaman, melainkan keheningan yang semakin dalam. Seolah alam sedang menahan satu tarikan napas panjang. Gunung berdiri seperti biasa, kokoh dan tak tergoyahkan. Namun, para sesepuh mulai memperhatikan hal-hal kecil yang jarang disadari.
kabut yang turun lebih lama, angin yang berputar pelan di satu lereng sebelum menghilang, dan burung-burung yang bertengger lebih senyap dari biasanya. Tak ada yang berani menyimpulkan apapun. Mereka memilih menyimpan perasaan itu di dalam hati. Di kaki gunung, Sunan Gunung Jati menghabiskan waktu dengan mengunjungi warga. Ia duduk di serambi rumi rame-rama sederhana, mendengarkan cerita tentang panen, keluarga, dan harapan. Dalam setiap percakapan, ia merasakan getar kegelisahan yang belum menemukan kata. Ia tidak menegur, tidak pula mempercepat penjelasan. Baginya, mendengar adalah bagian dari menjaga keseimbangan. Kadang, katanya pada seorang warga, jawaban datang setelah kita cukup sabar bertanya pada diri sendiri. Warga itu mengangguk, merasa dipahami tanpa perlu penjelasan panjang. Di tempat lain, Syekh Siti Jenar memilih menyendiri lebih lama dari biasanya. Ia duduk menghadap pepohonan tua, membiarkan suara alam menjadi guru. Murid-muridnya menghormati jarak itu, memahami bahwa ada waktu ketika kate kota justru harus memberi jalan pada keheningan. Dalam diamnya, Syekh Siti Jenar merasakan kedalaman yang sama. Seolah ada pertemuan besar yang sedang disiapkan oleh waktu. Menjelang senja, beberapa orang berkumpul di bawah pohon beringin tempat para sesepuh biasa bertukar pandang. Mereka tidak membahas perbedaan ajaran, melainkan makna kebersamaan. Salah seorang dari mereka menatap gunung yang mulai berwarna jingga. Gunung itu, ujarnya pelan, tidak pernah berpihak. Ia hanya berdiri dan menyaksikan. Kata-kata itu terucap sederhana, namun terasa menancap. Mereka sepakat bahwa apapun yang akan terjadi kelak harus disikapi dengan kejernihan dan adab. Tidak ada ruang untuk tergesa-gesa. Malam turun dengan tenang, lentera menyala satu persatu. Doa kembali mengalun dari surau dan rumah-rumah. Sunan Gunung Jati menutup harinya dengan sujud yang panjang, menyerahkan segala kegelisahan yang belum bernama. Di kejauhan, Syekh Siti Jenar menatap langit yang dipenuhi bintang, merasakan keteduhan yang bercampur firasat. Gunung tetap diam. Keheningan itu bukan kekosongan, melainkan kesabaran. Seperti sebuah kitab yang belum dibuka, ia menyimpan halaman-halaman yang kelak akan dibaca bersama. Di bawah bayangannya, manusia belajar satu hal. Sebelum alam bergerak, hati harus lebih dulu bersiap. Dan pada malam itu, tanpa siapapun menyadarinya, kisah yang lebih besar mulai mendekat perlahan, pasti, dan penuh makna. Ketenangan yang selama ini menaungi negeri di kaki gunung, mulai menunjukkan riak-riak halus. Bukan dalam bentuk keributan, melainkan dalam diam yang terasa lebih berat dari biasanya. Orang-orang menjalani hari seperti biasa, namun langkah mereka sedikit melambat. Seolah ada pertanyaan yang belum menemukan jawabannya. Di pasar, percakapan terdengar lebih pendek. Para pedagang saling bertukar senyum, tetapi mata mereka menyimpan kebimbangan. Beberapa pembeli bertanya, bukan tentang harga, melainkan tentang makna, tentang ajaran yang mereka dengar dari berbagai arah. Tidak ada nada menentang, hanya keinginan untuk memahami. Apakah wajar jika jalan yang kita tempuh terasa berbeda? Tanya seorang ibu pada temannya, sambil menata dagangan. Selama hati tetap tenang, jawab temannya, mungkin perbedaan itu memang bagian dari perjalanan. Namun, jawaban itu belum sepenuhnya menenangkan. Sunan Gunung Jati mulai merasakan perubahan itu dengan jelas. Dalam setiap kunjungan, ia menangkap kegelisahan yang tak terucap. Ia memilih untuk tidak menegur dengan kata-kata keras. Sebaliknya, ia memperbanyak kebersamaan, duduk lebih lama, mendengar lebih dalam, dan menguatkan adab dalam setiap pertemuan. Jangan biarkan kebingungan mengeraskan hati, ucapnya pada para murid. Jika ada yang belum jelas, biarkan waktu dan kesabaran yang menuntun. Para murid mengangguk, meski di dalam diri mereka juga tumbuh pertanyaan-pertanyaan baru. Di tempat yang lebih sunyi, Syekh Siti Jenar merasakan kegelisahan serupa dari arah yang berbeda. Murid-muridnya datang dengan wajah penuh tanya. Mereka tidak menuntut jawaban cepat, namun berharap mendapat pegangan. Syekh Siti Jenar mengajak mereka untuk menenangkan diri, mengingatkan bahwa perjalanan batin seringkali melewati wilayah yang tak nyaman. Jika hati merasa goyah, katanya lembut, itu bukan tanda kesalahan, melainkan undangan untuk lebih jujur pada diri sendiri. Sebagian murid merasa dikuatkan, sebagian lain masih bergulat dengan pikirannya. Tidak ada yang dipersalahkan. Gunung tetap berdiri,
seakan menyaksikan kegelisahan manusia yang mulai menebal. Angin sore berputar pelan di lerengnya, membawa kesejukan yang bercampur tanya. Para sesepuh kembali berkumpul di bawah pohon beringin. Kali ini dengan wajah lebih serius. "Kita harus menjaga tutur dan sikap," ujar salah satu dari mereka. "Jika tidak, kegelisahan bisa berubah menjadi jarak." Mereka sepakat untuk menahan diri, memilih kebijaksanaan daripada kesimpulan cepat. Bagi mereka, menjaga keharmonisan adalah amanah yang tak boleh diabaikan. Malam pun tiba dengan suasana yang berbeda. Doa-doa masih terucap, namun jeda di antaranya terasa lebih panjang. Sunan Gunung Jati menatap gunung dari kejauhan, menyadari bahwa menjaga umat berarti siap menanggung kegelisahan bersama mereka. Di waktu yang sama, Syekh Siti Jenar memejamkan mata dalam perenungan, merasakan bahwa keheningan kini membawa pesan yang lebih dalam. Gunung tetap diam, namun kegelisahan yang tak terucap telah menemukan tempatnya di hati banyak orang. Ia belum berubah menjadi konflik, tetapi cukup kuat untuk menandai bahwa perjalanan ini memasuki babak baru. Dan di bawah bayangan gunung, negeri itu bersiap tanpa sadar menghadapi ujian yang akan menguji kejernihan dan adab mereka semua. Pagi itu datang dengan rasa yang berbeda, bukan karena cahaya matahari yang terlambat muncul, melainkan karena udara di kaki gunung terasa lebih hening dari biasanya. Kabut turun lebih tebal, menggantung lebih lama di antara pepohonan, seolah enggan beringsut pergi. Orang-orang yang terbangun lebih awal saling berpandangan, merasakan sesuatu yang sulit diucapkan. Para petani melangkah ke sawah dengan langkah hati-hati. Tanah tetap subur, air tetap mengalir, namun ada getar halus yang membuat mereka bekerja lebih pelan. Angin berembus lembut, berputar sebentar di satu lereng, lalu menghilang tanpa arah. Tak ada yang merasa terancam, tetapi banyak yang merasa dipanggil untuk lebih peka. Alam sedang berbicara, gumam seorang sesepuh saat melihat kabut belum juga terangkat. Kabar tentang perubahan kecil itu menyebar cepat, bukan sebagai kepanikan, melainkan sebagai cerita yang mengundang tafsir. Di pasar, orang-orang saling bertanya apakah mereka merasakan hal yang sama. Jawabannya hampir selalu serupa. Ada ketenangan yang lebih dalam, namun juga firasat yang belum jelas wujudnya. Sunan Gunung Jati menyusuri pemukiman dengan wajah tenang. Ia melihat anak-anak bermain seperti biasa, namun tawa mereka terdengar lebih pelan. Ia menyapa para orang tua yang menyambutnya dengan senyum penuh hormat, seolah berharap ada penjelasan. Sunan Gunung Jati tidak tergesa memberi makna. Ia memilih menenangkan hati lebih dulu. Jika alam memberi isyarat, katanya lembut, kita diminta untuk mendengar, bukan berspekulasi. Para murid mencatat pesan itu di dalam diri. Mereka belajar bahwa kebijaksanaan seringkali dimulai dari menahan diri. Di tempat yang sunyi, Syekh Siti Jenar juga merasakan isyarat yang sama. Ia duduk menghadap gunung, membiarkan angin menyentuh wajahnya. Dalam keheningan itu, ia merasakan kedalaman yang mengajak untuk lebih jujur pada niat. Murid-muridnya datang satu persatu, membawa pertanyaan tanpa kata. Syekh Siti Jenar menatap mereka dengan pandangan yang menenangkan. Jika hati kalian merasa dipanggil, ujarnya, jangan takut pada keheningan. Di sanalah makna sering bersembunyi. Menjelang siang, kabut perlahan terangkat, namun rasa yang tertinggal tidak ikut menghilang. Orang-orang melanjutkan aktivitas dengan kesadaran baru. Para sesepuh berkumpul, membicarakan kemungkinan bahwa alam sedang menegaskan sesuatu yang perlu disikapi bersama. Isyarat bukan untuk ditakuti, kata seorang di antara mereka, melainkan untuk dipahami. Sore hari, langit berubah warna lebih cepat dari biasanya. Cahaya keemasan menyentuh puncak gunung, membuatnya tampak lebih dekat. Banyak orang berhenti sejenak, memandang ke arah yang sama, seolah ada kesepakatan tak terucap untuk menghormati momen itu. Malam tiba, dengan keheningan yang tetap terjaga. Doa-doa dilantunkan dengan lebih khusyuk. Sunan Gunung Jati menutup hari dengan perenungan, menyadari bahwa menjaga umat kini membutuhkan kejernihan yang lebih besar. Syekh Siti Jenar merasakan hal serupa, bahwa perjalanan batin telah memasuki wilayah yang menuntut keteguhan. Gunung tetap diam, namun isyarat dari alam telah terlanjur terasa. Ia bukan ancaman, melainkan panggilan-panggilan untuk bersiap, untuk saling mendengar,
dan untuk menjaga adab dalam menghadapi perbedaan yang kian nyata. Di bawah bayangannya, negeri itu melangkah menuju babak berikutnya, dengan hati yang mulai terjaga. Isyarat dari alam yang dirasakan banyak orang, tidak berlalu begitu saja. Ia menetap di hati, menjadi dorongan halus yang mengajak untuk bertindak dengan bijaksana. Para sesepuh desa menyadari bahwa kegelisahan, jika dibiarkan tanpa arah, bisa tumbuh menjadi jarak yang sulit dijembatani. Maka, dengan penuh kehati-hatian, mereka sepakat bahwa sudah waktunya mencari kejernihan bersama. Kabar tentang rencana pertemuan itu menyebar dengan tenang. Tidak ada panggilan yang menggemparkan, tidak pula ajakan yang memaksa. Hanya bisik-bisik penuh harap bahwa dua sosok yang dihormati Sunan Gunung Jati dan Syekh Siti Jenar perlu duduk bersama. Bukan untuk saling menguji, melainkan untuk saling memahami. Sunan Gunung Jati menerima kabar itu dengan sikap yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Tenang dan terbuka. Ia memahami bahwa pertemuan bukanlah tanda kegagalan, melainkan bentuk tanggung jawab. Baginya, menjaga umat berarti berani hadir di ruang yang paling sunyi, sekalipun ruang dialog yang jujur. Jika pertemuan itu membawa keteduhan, ucapnya pada para murid, maka ia layak ditempuh. Para murid mengangguk, merasakan keteguhan yang menenangkan. Mereka tahu, guru mereka tidak mencari pengakuan, hanya kejernihan. Di tempat yang lebih sunyi, Syekh Siti Jenar juga menerima kabar serupa. Ia tidak terkejut. Sejak isyarat alam terasa, ia telah memahami bahwa waktu sedang mengarah pada satu titik temu. Ia memandang gunung dengan senyum tipis, seolah menyapa sahabat lama yang menyimpan banyak rahasia. Jika ini waktunya, katanya pada murid-murid Nia, maka kita melangkah tanpa beban. Murid-murid Nia merasakan ketenangan yang sama. Tidak ada rasa harus membuktikan apapun, hanya kesiapan untuk hadir sepenuhnya. Hari yang ditentukan pun tiba. Tempat pertemuan dipilih dengan penuh pertimbangan. Sebuah lapangan terbuka di kaki gunung. Cukup jauh dari keramaian, namun mudah dijangkau. Alam di sekitarnya terasa hening, seolah memberi ruang bagi percakapan yang akan terjadi. Masyarakat tidak berkumpul untuk menonton. Mereka memilih menjaga jarak, menghormati pertemuan itu sebagai urusan batin, bukan tontonan. Para sesepuh berdiri agak jauh, siap menjadi saksi jika dibutuhkan. Sunan Gunung Jati tiba lebih dulu. Ia berdiri dengan sikap sederhana, memandang sekitar dengan rasa syukur. Tak lama kemudian, Syekh Siti Jenar datang dengan langkah tenang. Ketika pandangan mereka bertemu, tidak ada ketegangan, hanya keheningan yang penuh makna. Mereka saling memberi salam dengan hormat. Tidak ada kata-kata berlebihan, tidak ada gestur yang meninggikan diri. Dua jalan yang selama ini berjalan sejajar, kini berada dalam satu ruang. Gunung berdiri tepat di belakang mereka, menjadi saksi diam atas pertemuan yang tak terelakkan itu. Angin berhembus pelan, membawa kesejukan, seolah alam pun ingin mendengar. Pertemuan itu belum dimulai dengan percakapan panjang. Justru keheningan yang lebih dulu berbicara. Dalam diam, keduanya menyadari bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya bukan tentang siapa yang benar, melainkan tentang bagaimana kebenaran dijaga dengan adab. Dan di saat itulah, perjalanan cerita memasuki tahap baru, tahap di mana niat mulai ditetapkan, dan ujian kesabaran segera menyusul. Pertemuan di kaki gunung berakhir tanpa kata-kata panjang, namun meninggalkan gema yang kuat di hati masing-masing. Sunan Gunung Jati dan Syekh Siti Jenar berpisah dengan saling menghormati, membawa pulang perenungan yang lebih berat dari sebelumnya. Keheningan yang menyertai pertemuan itu justru menegaskan bahwa perjalanan belum selesai. Di hari-hari berikutnya, Sunan Gunung Jati memperbanyak waktu bersama umat. Ia menyadari bahwa kegelisahan tidak bisa dihapus dengan satu pertemuan, melainkan dengan keteladanan yang terus-menerus. Di surau, di ladang, dan di serambi rumah, ia hadir sebagai pendengar yang sabar. Dari wajah-wajah yang ditemuinya, ia melihat harapan sekaligus kebingungan yang memerlukan arah. Dalam perenungannya, Sunan Gunung Jati menetapkan niat yang jelas, menjaga persatuan umat dengan cara yang paling lembut. Ia tidak ingin siapapun merasa tersisih atau dipaksa memilih. Baginya, kebenaran harus tumbuh dari kesadaran, bukan dari dorongan luar. Niat yang lurus, ucapnya pada diri sendiri, harus disertai kesabaran yang panjang,
Para murid merasakan perubahan itu. Mereka melihat guru mereka menjadi lebih hening, lebih banyak merenung sebelum berbicara. Ketika memberi wejangan, Sunan Gunung Jati menekankan pentingnya adab dalam berbeda pendapat. Ia mengingatkan bahwa perjalanan spiritual bukan perlombaan, melainkan pengabdian yang penuh tanggung jawab. Sementara itu, Syekh Siti Jenar juga menetapkan niatnya di tempat sunyi yang menjadi ruang perenungannya. Ia menyadari bahwa jalan batin yang dalam seringkali sulit dipahami oleh banyak orang. Ia tidak ingin ajarannya menjadi sumber kebingungan, maka ia berniat untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan makna, tanpa mengurangi kedalaman yang diakininya. Kejernihan, katanya pada murid-muridnya, lahir dari kejujuran dan kerendahan hati. Murid-muridnya mengangguk, memahami bahwa niat guru mereka bukan untuk membedakan diri, melainkan untuk mengajak manusia mengenali dirinya dengan lebih jujur. Gunung tetap berdiri, menyaksikan dua niat yang sama-sama tulus. Meski ditempuh dengan cara yang berbeda, alam seolah memberi ruang bagi keduanya untuk menapaki jalan masing-masing, sambil menunggu bagaimana manusia menjaga keseimbangan. Namun, menetapkan niat hanyalah awal. Ujian sesungguhnya mulai tampak ketika niat itu diuji oleh kenyataan. Beberapa murid mulai merasa ragu. Sebagian umat masih mencari pegangan yang pasti. Sunan Gunung Jati dan Syekh Siti Jenar Soma-Soma menyadari bahwa jalan ke depan tidak akan mudah. Di balik ketenangan yang masih terjaga, rintangan perlahan menyiapkan dirinya bukan untuk mematahkan niat, melainkan untuk menguji keteguhan hati. Gunung tetap diam, dan di bawah bayangannya, dua niat telah ditetapkan, siap menghadapi perjalanan yang semakin menuntut kesabaran dan kebijaksanaan. Niat yang telah ditetapkan mulai berhadapan dengan kenyataan sehari-hari. Di permukaan, kehidupan di kaki gunung masih tampak berjalan seperti biasa. Namun, di dalam hati, banyak orang pertanyaan-pertanyaan kecil tumbuh dan saling bersinggungan. Ujian kesabaran hadir bukan sebagai guncangan besar, melainkan sebagai rangkaian kejadian yang menguras keteguhan perlahan. Di surau, beberapa murid Sunan Gunung Jati mulai mengajukan pertanyaan dengan nada lebih mendesak. Mereka bukan menuntut jawaban cepat, melainkan mencari kepastian. Ada yang merasa takut melangkah salah, ada pula yang khawatir salah memahami makna ajaran. Sunan Gunung Jati mendengarkan semuanya tanpa memotong. Ia menyadari bahwa kesabaran tidak selalu berarti diam, tetapi memilih kata yang tepat. Jika hati terasa berat, katanya lembut, berhentilah sejenak. Kebenaran tidak akan pergi hanya karena kita memberi waktu. Namun, bagi sebagian murid, jeda itu terasa terlalu lama. Di tempat lain, murid-murid Syekh Siti Jenar juga mengalami kegelisahan serupa. Jalan batin yang sunyi menuntut kejujuran pada diri sendiri. Dan tidak semua orang siap. Beberapa murid merasa tertantang oleh keheningan, sementara yang lain merasa kesulitan menjelaskan apa yang mereka alami kepada keluarga dan lingkungan sekitar. Syekh Siti Jenar menyadari hal itu. Ia tidak menyalahkan siapapun. Perjalanan ini, ucapnya, tidak pernah menjanjikan kenyamanan. Ia mengajarkan keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Kata-kata itu menenangkan sebagian, namun tidak serta-merta menjawab semua kebimbangan. Di tengah masyarakat, ujian kesabaran juga muncul dalam bentuk kesalahpahaman kecil. Ada yang menafsirkan perbedaan sebagai jarak. Ada pula yang mulai membandingkan jalan satu dengan yang lain. Tidak ada pertentangan terbuka, tetapi bisik-bisik mulai terdengar lebih sering. Para sesepuh berusaha meredam dengan mengingatkan pentingnya saling menghormati. Perbedaan bukan alasan untuk tergesa, kata salah seorang dari mereka. Ia adalah undangan untuk saling belajar. Gunung menyaksikan semuanya dalam diam. Angin berhembus pelan, seolah menguji apakah manusia mampu tetap tenang di tengah ketidakpastian. Alam tidak memberi jawaban, hanya menghadirkan ruang untuk bersabar. Sunan Gunung Jati merasakan beratnya ujian ini. Ia tahu bahwa kesabaran bukan berarti menunggu tanpa arah, melainkan tetap hadir meski hasil belum terlihat. Ia memilih untuk terus menanamkan adab, meski harus mengulang pesan yang sama berkali-kali. Syekh Siti Jenar juga menghadapi ujian serupa. Ia memilih menahan diri untuk tidak memperluas penjelasan, agar makna tidak disalahpahami. Keputusan itu tidak mudah, namun ia yakin bahwa ketenangan lahir dari ketepatan, bukan dari banyaknya kata. Hari demi hari berlalu. Ujian kesabaran belum usai.
justru semakin menguji keteguhan niat. Namun, di balik semua itu, ada pelajaran yang mulai tumbuh. Bahwa perjalanan menuju kejernihan memang menuntut waktu dan kelapangan hati. Gunung tetap diam, dan di bawah bayangannya, manusia belajar bahwa kesabaran adalah jembatan yang hanya bisa dilalui oleh hati yang bersedia melangkah perlahan. Hari-hari berjalan dengan irama yang sama, namun rasa di dalamnya berubah. Jarak yang selama ini nyaris tak terasa kini mulai hadir. Bukan sebagai pemisah yang nyata, melainkan sebagai perasaan yang sulit dijelaskan. Orang-orang masih saling menyapa, masih berbagi senyum, tetapi ada kehati-hatian baru dalam setiap percakapan. Di surau, para murid Sunan Gunung Jati duduk berdekatan seperti biasa. Namun, dalam keheningan, sebagian dari mereka merasakan perbedaan pandang yang kian jelas. Ada yang merasa mantap dengan jalan yang menekankan adab dan keteraturan. Ada pula yang diam-diam tertarik pada kedalaman jalan sunyi yang mereka dengar dari cerita orang lain. Sunan Gunung Jati melihat perubahan itu dengan mata yang jernih. Ia tidak menegur, tidak pula menghakimi. Ia tahu, jarak batin seringkali muncul justru saat manusia mulai mencari dengan sungguh-sungguh. Jangan takut pada perbedaan rasa, ujarnya suatu ketika. Takutlah jika hati berhenti belajar. Di tempat lain, murid-murid Syekh Siti Jenar juga merasakan jarak yang serupa. Mereka hidup di tengah masyarakat yang sama, namun membawa pengalaman batin yang tidak selalu mudah diceritakan. Beberapa dari mereka memilih diam, bukan karena menutup diri, melainkan karena khawatir disalahpahami. Syekh Siti Jenar memahami beban itu. Ia mengingatkan murid-muridnya untuk tetap rendah hati. Jarak, katanya, bukan alasan untuk merasa lebih dekat pada kebenaran. Ia hanyalah tanda bahwa setiap hati berjalan dengan ritmenya sendiri. Gunung tetap berdiri, seolah mempersatukan jarak-jarak itu dalam satu pandangan. Dari puncaknya, tak ada perbedaan antara ladang, surau, atau tempat sunyi. Semua berada dalam satu bentang yang sama. Di tengah masyarakat, para sesepuh mulai merasakan perlunya kebijaksanaan yang lebih aktif. Mereka memperbanyak pertemuan kecil, mengajak orang berbincang tanpa agenda berat. Tujuannya sederhana, menjaga agar jarak tidak berubah menjadi kesalahpahaman. Namun, meski upaya itu dilakukan, perasaan bahwa dua jalan kini berjalan lebih dekat, sekaligus lebih berbeda, semakin terasa. Kedekatan itu bukan karena bertemu, melainkan karena saling memperhatikan. Perbedaan itu bukan karena pertentangan, melainkan karena cara memaknai yang tak selalu sejalan. Sunan Gunung Jati merenung lebih lama di malam hari. Ia menyadari bahwa menjaga persatuan bukan berarti menyamakan semua langkah. Kadang, yang dibutuhkan hanyalah memastikan bahwa setiap langkah tetap mengarah pada kebaikan. Syekh Siti Jenar juga tenggelam dalam perenungan yang sama. Ia merasa bahwa jarak batin yang muncul adalah ujian kejujuran, baik bagi dirinya maupun bagi murid-muridnya. Gunung tetap diam, dan di bawah bayangannya, jarak yang terasa dekat itu menjadi cermin bahwa kebersamaan sejati tidak selalu berarti keseragaman, melainkan kesediaan untuk saling memahami meski berjalan di jalur yang berbeda. Perasaan bahwa segalanya akan baik-baik saja mulai diuji oleh waktu, bukan karena munculnya pertentangan terbuka, melainkan karena apaya yang telah dilakukan belum sepenuhnya menenangkan hati semua orang. Harapan masih ada, namun ia tak lagi berdiri setegak sebelumnya. Di tengah masyarakat, kebingungan mulai muncul dalam bentuk yang lebih nyata. Beberapa orang merasa ragu melangkah, takut salah memahami ajaran, takut keliru memilih teladan. Mereka tidak meninggalkan adab, tetapi kegambangan itu perlahan memengaruhi ketenangan batin. Sunan Gunung Jati merasakan beban itu. Setiap kali menatap wajah umatnya, ia telah berusaha hadir, mendengar, dan menguatkan. Namun, ia juga manusia yang menyadari keterbatasan ikhtiar lahiriah. Pada suatu malam, ia duduk lama di surau, membiarkan keheningan menjadi cermin bagi perenungannya. Jika cara-cara biasa tak lagi cukup, pikir Sakah, maka jalan apa yang masih tersisa? Pertanyaan itu tidak segera menemukan jawaban. Para murid melihat perubahan itu. Sunan Gunung Jati tetap lembut, tetap sabar. Namun matanya menyimpan keletihan yang jarang terlihat. Ia tidak mengeluh, tidak pula mengurangi perhatiannya. Tetapi kegoyahan harapan itu terasa bagi mereka yang peka. Di tempat yang sunyi,
Syekh Siti Jenar juga merasakan hal serupa. Ia melihat murid-muridnya semakin sedikit bertanya, bukan karena telah memahami segalanya, melainkan karena bingung harus memulai dari mana. Jalan sunyi yang dalam mulai terasa berat bagi sebagian orang. Syekh Siti Jenar merenung, menyadari bahwa kedalaman makna tidak selalu sejalan dengan kesiapan manusia. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah keheningan yang ia jaga justru menambah jarak bagi sebagian hati? Gunung tetap berdiri, menyaksikan kegoyahan yang tidak terlihat oleh mata biasa. Angin malam berembus lebih dingin, membawa kesunyian yang membuat manusia semakin jujur pada dirinya sendiri. Para sesepuh berkumpul kembali, membahas keadaan dengan nada lebih serius. Mereka sepakat bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan berjalan tanpa arah. Namun, mereka juga tahu bahwa memaksakan solusi hanya akan memperdalam kebingungan. Harapan memang sedang goyah, ujar salah seorang dari mereka. Tetapi selama niat kita lurus, jalan belum tertutup. Malam itu, Sunan Gunung Jati menatap gunung lebih lama dari biasanya. Ia merasakan bahwa ujian ini menuntut lebih dari sekadar kata dan teladan. Ada panggilan untuk menyerahkan segalanya pada kehendak yang lebih tinggi. Syekh Siti Jenar, di tempatnya, merasakan panggilan yang sama. Keduanya belum berbicara tentang itu. Namun firasat itu tumbuh bersamaan bahwa perjalanan ini akan segera memasuki wilayah yang lebih dalam dan menantang. Gunung tetap diam. Namun, di balik diamnya, harapan yang mulai goyah itu justru menjadi pintu menuju ujian terbesar, ujian yang akan menuntut keikhlasan paling dalam dari semua pihak. Hari-hari setelah kegoyahan harapan terasa lebih sunyi. Bukan karena manusia berhenti berbicara, melainkan karena kata-kata tak lagi mampu menenangkan sepenuhnya. Segala upaya yang selama ini ditempuh, nasihat, keteladanan, dialog seakan telah mencapai batasnya. Jalan yang biasa dilalui kini terasa buntu, tanpa tanda kemana harus melangkah berikutnya. Sunan Gunung Jati merasakan kebuntuan itu dalam setiap pertemuan. Ia tetap menyapa dengan senyum, tetap mendengar dengan sabar. Namun di balik ketenangannya, ia menyadari bahwa sebagian hati umat masih bergulat dengan kebingungan. Tidak ada penolakan, tidak ada pembangkangan, hanya ketidakpastian yang mengendap. Pada suatu pagi, ia duduk sendirian di surau. Lebih lama dari biasanya, cahaya matahari menyelinap lewat celah dinding, jatuh lembut di lantai. Di hadapan keheningan itu, Sunan Gunung Jati menyadari bahwa ada saat ketika ikhtiar manusia harus berhenti mengetuk pintu yang sama berulang kali. Jika semua pintu telah dicoba, gumamnya dalam hati, mungkin yang diminta adalah berserah sepenuhnya. Namun, berserah bukanlah hal yang ringan. Ia berarti melepaskan harapan pada hasil yang bisa dilihat dan menerima apapun yang ditetapkan. Di tempat yang jauh dari keramaian, Syekh Siti Jenar juga berada pada persimpangan yang serupa. Murid-muridnya semakin jarang datang, bukan karena meninggalkan jalan batin, melainkan karena merasa belum sanggup menapakinya lebih jauh. Syekh Siti Jenar memahami perasaan itu. Ia tidak memanggil, tidak pula menahan. Ia tahu perjalanan yang dipaksakan hanya akan menambah beban. Dalam perenungannya, ia merasakan kebuntuan yang sama. Jalan sunyi yang selama ini ia tempuh terasa seakan berhenti di satu titik. Bukan karena kehilangan makna, melainkan karena makna itu menuntut penyerahan yang lebih dalam dari sebelumnya. Gunung menyaksikan dua perenungan itu dalam diam. Angin di lerengnya berhembus pelan, membawa kesejukan yang tidak memberi jawaban, hanya keheningan yang jujur. Para sesepuh desa kembali berkumpul. Kali ini dengan wajah-wajah yang lebih serius. Mereka sepakat bahwa keadaan ini bukan kegagalan, melainkan tanda bahwa ujian telah mencapai lapisan terdalamnya. Namun, mereka juga menyadari bahwa mereka tidak memiliki kuasa untuk menentukan jalan selanjutnya. Kita sudah berusaha semampu kita, ujar salah seorang dari mereka. Kini, mungkin waktunya menyerahkan. Malam turun dengan keheningan yang pekat. Sunan Gunung Jati menatap gunung dari kejauhan, merasakan bahwa kebuntuan ini bukan akhir, melainkan pintu menuju pilihan yang paling sulit. Syekh Siti Jenar, di tempatnya, merasakan panggilan yang sama, panggilan untuk melangkah ke wilayah yang selama ini hanya dipandang dari kejauhan. Gunung tetap diam, namun di balik diamnya, jalan yang buntu itu justru menyingkap satu kebenaran
ketika semua ikhtiar manusia mencapai batasnya. Hanya keikhlasan yang tersisa sebagai penuntun. Dan disitulah, kisah ini bersiap memasuki titik yang paling menentukan. Kebuntuan yang dirasakan sebelumnya perlahan berubah menjadi kejelasan yang sunyi. Bukan kejelasan tentang apa yang harus dilakukan, melainkan tentang apa yang tidak lagi bisa diandalkan. Sunan Gunung Jati memahami bahwa kata-kata telah mencapai batasnya. Teladan telah diberikan sepenuh hati. Kini, hanya satu jalan, yang tersisa jalan yang tidak menjanjikan pengertian instan, tetapi kejujuran yang paling dalam. Pilihan itu terasa berat karena tidak bisa dipaksakan. Ia bukan keputusan yang bisa diumumkan, bukan pula rencana yang bisa disusun dengan rapi. Ia adalah penyerahan diri pada kehendak yang lebih tinggi, dengan keyakinan bahwa kebenaran akan menemukan caranya sendiri untuk berbicara. Sunan Gunung Jati menghabiskan malam milamnia dalam keheningan yang lebih panjang. Ia tidak lagi memikirkan bagaimana ia akan dipahami, melainkan bagaimana ia harus menjaga niatnya tetap lurus. Dalam sujud yang lama, ia menyerahkan kegelisahan umat, kegoyahan harapan, dan keterbatasan dirinya sendiri. Jika engkau berkehendak, lirih hatinya, tunjukkanlah dengan karamu. Di tempat lain, Syekh Siti Jenar merasakan beban yang sama. Ia menyadari bahwa jalan sunyi yang ia tempuh telah sampai pada satu simpul besar. Pilihan yang berat itu juga hadir di hadapannya. Tetap bertahan dalam keheningan, atau membiarkan makna berbicara melalui sesuatu yang tak bisa ditolak oleh akal manusia. Ia memahami bahwa pilihan ini bukan tentang menunjukkan kelebihan, melainkan tentang tanggung jawab. Jika peristiwa besar terjadi, ia tidak ingin itu menjadi sumber keangkuhan atau ketakutan. Ia hanya berharap, apapun yang terjadi kelak, mampu membawa kejernihan. Murid-murid di kedua sisi merasakan perubahan itu. Mereka tidak mendengar pengumuman apapun, namun merasakan keteguhan yang berbeda dari guru-guru mereka. Ada ketenangan yang lebih dalam, sekaligus kesungguhan yang tak biasa. Seolah-olah dua sosok yang mereka hormati sedang bersiap menapaki wilayah yang belum pernah disentuh sebelumnya. Gunung berdiri dalam keheningan yang sama, namun terasa lebih dekat. Kabut turun lebih cepat pada senja hari, dan angin berembus lembut, seakan mengajak semua yang merasakannya untuk diam sejenak. Para sesepuh desa menyadari bahwa sesuatu sedang mendekat. Mereka tidak bertanya, tidak pula berspekulasi. Mereka memilih memperbanyak doa, menjaga tutur, dan mengingatkan masyarakat untuk tetap tenang. Pilihan yang berat, ujar salah seorang dari mereka, selalu datang tanpa suara. Malam itu, Sunan Gunung Jati dan Syekh Siti Jenar di tempat masing-masing mencapai kesadaran yang sama, bahwa jika kejernihan tak lagi bisa dicapai melalui penjelasan, maka biarlah kehendak ilahi yang menjadi penjelasnya. Gunung tetap diam. Namun, di balik diamnya, pilihan yang paling berat telah diambil bukan dengan kata, bukan dengan isyarat lahiriah, melainkan dengan keikhlasan yang paling dalam. Dan sejak saat itu, alam pun seakan bersiap menjadi saksi. Hari itu tiba tanpa pengumuman. Pagi hadir seperti biasa, namun keheningan terasa lebih pekat. Kabut turun perlahan di lereng gunung, menutup pandangan seolah mengajak siapapun yang melintas untuk menundukkan suara dan langkah. Alam tidak memberi tanda yang mencolok, tetapi semua yang peka merasakan satu hal. Waktu sedang mengumpulkan dirinya. Sunan Gunung Jati melangkah menuju kaki gunung dengan langkah yang tenang. Tidak ada rombongan besar, tidak ada seruan. Ia membawa niat yang telah dipadatkan oleh malam-malam panjang perenungan. Wajahnya teduh, matanya jernih, seakan telah melepaskan beban selain tanggung jawab untuk menjaga kejernihan umat. Di sisi lain, Syekh Siti Jenar berjalan dari arah yang berbeda. Langkahnya sederhana, nyaris menyatu dengan tanah yang dipijaknya. Ia membawa keheningan yang sama, keikhlasan yang telah dipupuk dalam kesunyian. Baginya, pertemuan ini bukan panggung, melainkan amanah. Keduanya tiba hampir bersamaan. Di antara mereka terbentang ruang yang hening. Di belakang mereka gunung berdiri sebagai saksi yang tak berkata-kata. Angin berembus pelan, membawa kesejukan yang menenangkan. Tidak ada tatap yang menantang, tidak ada gestur yang meninggikan diri. Hanya kehadiran dua hati yang sama-sama berserah. Mereka saling memberi salam dengan adab yang penuh hormat. Sejenak, keheningan berbicara lebih fasih daripada kata-kata. Dalam diam itu, masing-masing memahami niat yang dibawa oleh yang lain.
niat yang tulus untuk menjaga kejernihan. Meski ditempuh melalui jalan yang berbeda, Sunan Gunung Jati memandang ke arah gunung, lalu kembali menatap Syekh Siti Jenar. "Kita hadir," ucapnya pelan, "bukan untuk saling membuktikan, melainkan untuk menyerahkan." Syekh Siti Jenar mengangguk perlahan. "Kebenaran," jawabnya lembut, "tak membutuhkan pembelaan yang berlebihan. Ia cukup disaksikan dengan hati yang jujur." Percakapan itu singkat, namun syarat makna. Tidak ada perdebatan, tidak ada upaya saling meyakinkan. Yang ada hanyalah kesepahaman bahwa manusia memiliki batas, dan pada batas itulah penyerahan menemukan tempatnya. Para sesepuh berdiri agak jauh, menjaga jarak dengan penuh hormat. Mereka tidak ingin mengganggu keheningan yang sedang berlangsung. Masyarakat memilih menunggu dengan doa, bukan dengan rasa ingin tahu yang berlebihan. Semua seolah sepakat bahwa momen ini bukan untuk dilihat, melainkan untuk dimaknai. Gunung tetap diam, namun terasa lebih dekat. Kabut bergerak perlahan, membuka dan menutup pandangan seperti napas yang teratur. Alam seakan ikut menyelaraskan diri dengan keheningan dua wali yang berdiri berhadapan. Tidak ada isyarat lahiriah yang mencolok, tidak ada perintah. Yang terjadi hanyalah doa yang terucap tanpa suara, niat yang diserahkan tanpa tuntutan. Pada titik itu, dua jalan yang selama ini berjalan sejajar, bertemu dalam satu sikap, kerendahan hati. Keheningan semakin dalam, waktu terasa melambat, seolah memberi ruang bagi sesuatu yang akan berbicara dengan caranya sendiri. Gunung masih diam. Namun, semua yang hadir baik yang dekat maupun yang jauh merasakan bahwa pertemuan ini telah membuka pintu menuju peristiwa yang tak bisa diabaikan. Bukan untuk menakutkan, melainkan untuk menyadarkan. Dan di saat itulah, alam bersiap menyampaikan pesannya. Keheningan mencapai kedalaman yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Udara di kaki gunung terasa berhenti sejenak, seolah waktu memberi ruang bagi sesuatu yang tak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Sunan Gunung Jati dan Syekh Siti Jenar berdiri berhadapan, bukan sebagai dua tokoh yang saling menguji, melainkan sebagai dua hamba yang suma-sima berserah. Doa tidak diucapkan dengan suara. Ia mengalir di dalam hati, menyatu dengan niat yang telah lama dipersiapkan. Tidak ada permohonan untuk diperlihatkan kelebihan. Tidak ada keinginan untuk meninggikan nama. Yang ada hanyalah penyerahan total. Seolah segala beban dunia telah diletakkan di hadapan Yang Maha Mengetahui. Gunung di belakang mereka tetap diam, namun diamnya kini terasa berbeda. Tanah di sekitarnya seakan menarik napas panjang, lalu melepaskannya perlahan. Kabut bergerak pelan, membuka sedikit pandangan ke arah lereng. Para sesepuh yang berdiri jauh merasakan getar halus di telapak kaki mereka, bukan guncangan yang menakutkan, melainkan perubahan yang lembut namun nyata. Tanpa suara keras, tanpa kepanikan, gunung itu menunjukkan tanda yang tak terbantahkan. Lereng yang selama ini dikenal tetap, tampak bergeser sedikit dari posisi sebelumnya. Perubahan itu halus, nyaris seperti ilusi bagi mata yang tergesa. Namun, bagi mereka yang menyaksikan dengan hati tenang, tak ada keraguan. Gunung itu benar-benar bergeser. Tidak ada sorak, tidak ada teriakan. Keheningan justru semakin dalam. Beberapa orang menundukkan kepala, sebagian lain memejamkan mata. Peristiwa itu tidak memancing rasa takut, melainkan rasa kecil di hadapan kebesaran yang melampaui nalar. Sunan Gunung Jati tidak bergerak, wajahnya tetap teduh, seolah peristiwa itu bukan jawaban bagi dirinya, melainkan amanah bagi semua yang menyaksikan. Syekh Siti Jenar pun demikian. Ia menutup mata sejenak, lalu membukanya dengan pandangan yang penuh kerendahan hati. Keduanya tidak saling memandang dengan kebanggaan, tidak ada kata kemenangan, tidak ada penegasan siapa yang lebih. Yang hadir hanyalah kesadaran bersama bahwa kehendak ilahi telah berbicara dengan caranya sendiri, cara yang tidak bisa ditawar atau diperdebatkan. Para sesepuh saling berpandangan, lalu mengangguk pelan. Mereka memahami bahwa peristiwa ini bukan untuk dijadikan cerita sensasi, melainkan pelajaran tentang batas manusia. Masyarakat yang menunggu dari kejauhan merasakan perubahan itu tanpa perlu melihat langsung. Ada ketenangan yang turun, menyingkirkan kebingungan yang selama ini mengendap. Gunung kembali diam, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun, semua yang hadir tahu
bahwa sesuatu telah berubah bukan hanya pada alam, tetapi pada cara hati memandang perbedaan. Sunan Gunung Jati dan Syekh Siti Jenar saling memberi salam sekali lagi. Tanpa janji, tanpa kesepakatan tertulis, mereka melangkah pergi ke arah yang berbeda, membawa pesan yang sama, bahwa kebenaran tidak membutuhkan pertarungan, hanya keikhlasan. Di kaki gunung, keheningan perlahan mencair. Orang-orang kembali bernapas dengan lega, bukan karena mendapat jawaban yang pasti, melainkan karena menemukan ketenangan yang lama dicari. Gunung itu telah bergeser. Namun, yang paling berubah adalah hati manusia yang menyaksikannya. Pagi setelah peristiwa itu datang tanpa gemuruh. Matahari terbit seperti biasa, burung-burung kembali menyapa sawah, dan gunung berdiri dalam keheningan yang sama seperti sebelumnya. Namun, bagi mereka yang menyaksikan perubahan itu, dunia terasa berbeda, lebih lapang, lebih hening, dan lebih jujur. Sunan Gunung Jati mengawali harinya dengan cara yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Ia menyapa warga, mendengarkan cerita sederhana, dan menenangkan hati yang masih bergetar oleh pengalaman kemarin. Ia tidak membicarakan peristiwa itu secara langsung. Baginya, makna tidak perlu diumumkan, melainkan ditumbuhkan. Yang terjadi, ucapnya lembut pada para murid, bukan untuk dibanggakan, tetapi untuk direnungkan. Para murid mengangguk, mereka merasakan keteduhan yang lebih dalam. Peristiwa besar itu tidak membuat mereka merasa lebih tahu, justru membuat mereka merasa lebih kecil di hadapan kebesaran yang melampaui nalar. Di tempat yang sunyi, Syekh Siti Jenar juga menjalani hari dengan ketenangan yang sama. Ia mengajak murid-muridnya untuk tidak tergesa menafsirkan apa yang telah terjadi. Makna, katanya, seringkali datang setelah keheningan yang panjang. Murid-muridnya merasakan kelegaan. Tidak ada tuntutan untuk menjelaskan peristiwa itu pada siapapun. Tidak ada dorongan untuk membuktikan sesuatu. Yang ada hanyalah ajakan untuk memperbaiki niat dan menjaga kerendahan hati. Di tengah masyarakat, peristiwa itu menjadi bahan perenungan yang sunyi. Orang-orang tidak ramai membicarakannya di pasar atau di ladang. Mereka lebih memilih membicarakan hal-hal kecil yang kini terasa lebih bermakna. Kebersamaan, saling menghormati, dan ketenangan dalam beribadah. Para sesepuh berkumpul, bukan untuk menyusun cerita, melainkan untuk menjaga arah. Mereka sepakat bahwa peristiwa itu harus dijaga dari tafsir yang berlebihan. Jika makna berubah menjadi kebanggaan, ujar salah seorang dari mereka, maka kita telah kehilangan pelajarannya. Gunung tetap berdiri, menyimpan peristiwa itu dalam diam. Lerengnya tampak sama bagi mata yang baru datang. Namun bagi mereka yang peka, ada kesadaran baru yang melekat pada pandangan mereka. Sunan Gunung Jati dan Syekh Siti Jenar tidak lagi bertemu setelah itu. Namun, kehadiran masing-masing terasa lebih dekat di hati masyarakat. Dua jalan yang sebelumnya terasa berjarak, kini dipahami sebagai bagian dari satu perjalanan yang lebih luas. Hari demi hari berlalu, dengan ketenangan yang tumbuh perlahan. Kegelisahan yang dulu mengendap mulai luruh, digantikan oleh rasa syukur dan kehati-hatian dalam menilai. Gunung tetap diam. Namun, di bawah bayangannya, manusia mulai memahami bahwa makna sejati dari peristiwa besar bukan terletak pada apa yang terlihat, melainkan pada perubahan halus yang menetap di dalam hati. Hari-hari setelah peristiwa itu berjalan dengan irama yang lebih ringan, seolah sebuah beban yang tak terlihat telah diangkat dari dada banyak orang. Ketenangan yang sempat terusik kini kembali. Bukan sebagai ketenangan yang rapuh, melainkan ketenangan yang tumbuh dari pemahaman. Di pasar, percakapan kembali mengalir dengan tawa sederhana. Orang-orang saling menyapa tanpa kehati-hatian berlebihan. Perbedaan pandangan yang dulu terasa sensitif, kini diperlakukan dengan sikap yang lebih lapang. Tidak ada kebutuhan untuk membandingkan jalan satu dengan yang lain. Masing-masing merasa cukup dengan apa yang dijalani. Sunan Gunung Jati merasakan perubahan itu dalam setiap langkahnya. Wajah-wajah yang ditemuinya memancarkan keteduhan yang baru. Ia melihat umatnya kembali menapaki kehidupan dengan keyakinan yang lebih dewasa. Dalam pengajarannya, ia tidak menyinggung peristiwa besar itu. Ia lebih banyak menekankan keseharian, menjaga lisan, merawat niat, dan menebar kebaikan. Jika hati telah tenang, ucapnya pada para murid, maka ibadah akan menemukan jalannya sendiri. Para murid merasakan kelegaan. Mereka tidak lagi dihantui kebingungan, melainkan dipenuhi kesadaran
bahwa perjalanan spiritual memang membutuhkan waktu dan kesabaran. Di tempat yang sunyi, Syekh Siti Jenar juga menyaksikan ketenangan yang sama. Murid-muridnya datang dengan wajah yang lebih cerah. Beberapa dari mereka yang sempat menjauh, kini kembali, bukan karena dorongan, melainkan karena kesiapan. Syekh Siti Jenar menyambut mereka tanpa pertanyaan. Setiap langkah, katanya lembut, akan sampai pada waktunya. Kehidupan di kaki gunung kembali menemukan keseimbangannya. Anak-anak bermain tanpa beban, para petani bekerja dengan hati yang lapang, dan para sesepuh menjalani hari dengan senyum yang lebih sering. Peristiwa yang sempat mengguncang batin, kini menjadi sumber ketenangan yang tak terucap. Gunung berdiri seperti biasa, namun kehadirannya kini dimaknai dengan cara yang berbeda. Ia bukan lagi sekadar latar alam, melainkan pengingat tentang kerendahan hati dan kesabaran. Sunan Gunung Jati dan Syekh Siti Jenar tetap menjalani jalan masing-masing. Mereka tidak berusaha mengikat satu sama lain dengan kesepakatan lahiriah. Namun, keduanya memahami bahwa tujuan mereka telah bertemu pada satu titik, menjaga kejernihan hati manusia. Hari demi hari berlalu dengan damai. Tidak ada kegelisahan yang mencolok. Tidak ada kebingungan yang menuntut jawaban segera. Yang ada hanyalah rasa cukup perasaan bahwa apa yang dijalani kini selaras dengan apa yang diyakini. Gunung tetap diam, dan di bawah bayangannya, ketenangan yang kembali itu menjadi bukti bahwa ujian yang dilewati dengan adab akan selalu berbuah kedamaian. Kebahagiaan tidak datang sebagai perayaan besar. Ia hadir perlahan, menyelinap di sela-sela keseharian yang kembali utuh di kaki gunung. Orang-orang menemukan kegembiraan dalam hal-hal yang selama ini terabaikan. Sarapan bersama keluarga, sapaan tulus di jalan setapak, dan doa yang mengalir tanpa beban. Sunan Gunung Jati menyaksikan kebahagiaan itu dari dekat. Ia melihat para muridnya tumbuh menjadi pribadi yang lebih mantap. Tidak lagi terburu-buru mencari pembenaran, melainkan tekun memperbaiki diri. Dalam setiap pertemuan, ia menekankan satu hal sederhana, bahwa kebaikan yang dilakukan dengan tenang akan selalu menemukan tempatnya. Bahagia, ucapnya, lembut suatu pagi, bukan tentang merasa paling benar, melainkan tentang merasa cukup untuk berbuat baik. Para murid menyimpan kata-kata itu dalam hati. Mereka merasakan kebebasan yang baru, bebas dari perbandingan, bebas dari keharusan menjelaskan keyakinan kepada semua orang. Cukup menjalani dengan adab, itu sudah memadai. Di tempat yang sunyi, Syekh Siti Jenar juga menikmati kebahagiaan yang sama. Ia melihat murid-muridnya kembali dengan senyum yang tidak dibuat-buat. Tidak ada tuntutan untuk mencapai kedalaman tertentu. Ia mengajak mereka merawat kejujuran dalam langkah kecil, menyimak alam, menata niat, dan menghormati perjalanan orang lain. Jalan ini, katanya, akan selalu terasa ringan jika tidak dipenuhi beban pembuktian. Masyarakat di kaki gunung menjalani hari dengan harmoni yang terasa nyata. Perbedaan yang dulu menimbulkan kebimbangan, kini diperlakukan sebagai warna kehidupan. Orang-orang saling belajar, tanpa merasa harus sepakat dalam segala hal. Para sesepuh tersenyum melihat perubahan itu. Merasa lega karena amanah kebersamaan kembali terjaga. Gunung berdiri dalam diam yang menenangkan. Ia tidak lagi dipandang sebagai saksi peristiwa besar semata, melainkan sebagai pengingat akan kesabaran dan keteguhan. Setiap kali kabut turun dan matahari terbit, orang-orang mengingat bahwa hidup bergerak dengan ritmenya sendiri. Sunan Gunung Jati dan Syekh Siti Jenar tetap menapaki jalan masing-masing, tanpa jarak batin yang mengganggu. Mereka tidak sering bertemu, namun kehadiran satu sama lain terasa sebagai peneguh, bukan pembanding. Tujuan mereka telah menemukan muaranya dalam ketenangan umat. Hari itu ditutup dengan senja yang lembut. Cahaya keemasan menyentuh lereng gunung, memantulkan keindahan yang sederhana. Tidak ada yang bertepuk tangan, tidak ada yang bersorak. Kebahagiaan hadir tanpa suara, namun menetap lama. Gunung tetap diam, dan di bawah bayangannya, manusia belajar bahwa kebahagiaan sejati seringkali paling dekat ia tumbuh ketika hati berhenti bertarung dan mulai menerima. Waktu bergerak maju dengan caranya sendiri. Hari berganti bulan, bulan berganti musim. Peristiwa di kaki gunung tidak lagi dibicarakan dengan nada takjub, tetapi dengan ketenangan yang matang. Ia tidak menghilang, justru menetap sebagai jejak yang membentuk cara pandang baru.
Di rumah-rumah sederhana, kisah itu diceritakan kembali bukan untuk menonjolkan keajaiban, melainkan untuk menekankan adab. Para orang tua menyampaikannya kepada anak-anak dengan bahasa yang lembut, menekankan bahwa perubahan besar selalu berawal dari niat yang jujur dan kesabaran yang panjang. Gunung itu pernah bergerak, ujar seorang kakek pada cucunya, tetapi yang paling penting adalah hati manusia yang belajar tenang. Anak-anak mendengarkan dengan mata berbinar, bukan karena membayangkan peristiwa besar, melainkan karena merasakan kehangatan dari cerita yang disampaikan dengan kasih. Sunan Gunung Jati kini lebih sering disebut sebagai teladan keteguhan dan kerendahan hati. Ajarannya dikenang bukan dari peristiwa luar biasa, tetapi dari keseharian yang ia jalani dengan konsisten. Masyarakat meneladani sikapnya dalam hal-hal kecil, berbicara dengan santun, mendengar dengan penuh perhatian, dan menahan diri dari penilaian tergesa. Syekh Siti Jenar pun dikenang dengan cara yang sama. Jalan sunyi yang ia tempuh dipahami sebagai ajakan untuk jujur pada diri sendiri, bukan sebagai jalan yang memisahkan. Murid-muridnya menyebarkan ketenangan itu dengan laku sederhana, tanpa merasa perlu menjelaskan terlalu banyak. Gunung tetap berdiri di tempatnya, lerengnya kembali menjadi latar bagi kehidupan sehari-hari. Namun, bagi mereka yang mengingat, setiap pandangan ke arah puncaknya membawa kesadaran tentang kerendahan hati. Alam tidak lagi sekadar dilihat, tetapi didengar dengan perasaan. Para sesepuh tersenyum melihat bagaimana kisah itu hidup dengan caranya sendiri. Mereka tahu bahwa jejak yang tertinggal tidak selalu berupa tanda yang bisa dilihat, melainkan nilai yang mengalir dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hari-hari berlalu tanpa kegelisahan. Perbedaan tetap ada, namun tidak lagi dirasakan sebagai ancaman. Ia menjadi ruang belajar yang alami, dijaga dengan saling menghormati. Gunung tetap diam, dan di bawah bayangannya, jejak yang tertinggal itu mengajarkan bahwa peristiwa besar tidak dimaksudkan untuk dikenang sebagai kehebatan, melainkan sebagai pelajaran tentang bagaimana manusia seharusnya berjalan bersama. Tahun-tahun berlalu, dan kisah di kaki gunung mulai dipahami dari jarak yang lebih luas. Ia tidak lagi terikat pada satu masa atau satu generasi. Cerita itu tumbuh menjadi cermin tempat orang-orang dari zaman berikutnya bercermin pada sikap, bukan pada peristiwa. Di balai desa dan serambi rumah, para sesepuh menceritakan kisah itu kepada generasi muda yang hidup di dunia dengan tantangan berbeda. Mereka tidak menekankan siapa yang paling benar, melainkan bagaimana perbedaan dijaga dengan kebijaksanaan. Anak-anak muda mendengarkan dengan rasa ingin tahu yang tenang, memahami bahwa perjalanan hidup selalu menghadirkan banyak jalan. Setiap zaman, kata seorang sesepuh, punya kebingungannya sendiri, tetapi adab selalu menjadi penuntun yang tidak berubah. Pelajaran itu terasa sederhana, namun kuat. Ia mengajarkan bahwa mencari kebenaran tidak harus mengorbankan ketenangan bersama, bahwa keyakinan yang matang justru terlihat dari kemampuan menghormati keyakinan orang lain. Nama Sunan Gunung Jati dikenang sebagai sosok yang menjaga keseimbangan. Ia menjadi contoh bahwa memimpin bukan tentang menguasai, melainkan merawat. Sementara Syekh Siti Jenar dipahami sebagai pengingat bahwa perjalanan ke dalam diri membutuhkan kejujuran dan kerendahan hati. Keduanya dilihat bukan sebagai lawan, melainkan sebagai penunjuk arah dari sisi yang berbeda. Gunung tetap hadir sebagai pengingat yang setia. Setiap generasi memandangnya dengan cara yang berbeda, namun pesan yang ditangkap tetap sama. Alam dan manusia berjalan berdampingan, saling memengaruhi melalui sikap dan niat. Di tengah perubahan zaman, kisah itu menjadi penopang. Ketika perbedaan kembali muncul dalam bentuk baru, orang-orang mengingat pelajaran lama. Jangan tergesa menyimpulkan, jangan meninggikan diri, dan jangan memaksa pemahaman. Gunung tetap diam. Namun, di balik diamnya, pelajaran itu terus berbicara mengajak manusia dari zaman ke zaman untuk menjaga kejernihan hati di tengah keragaman jalan. Pelajaran yang terus berbicara itu perlahan menjelma menjadi kesadaran kolektif, meresap ke dalam cara manusia memandang hidup, perbedaan, dan dirinya sendiri. Dari generasi ke generasi, kisah di kaki gunung tidak lagi diingat sebagai peristiwa yang menggetarkan alam, melainkan sebagai titik balik yang menggetarkan batin. Orang-orang mulai memahami bahwa gunung tidak pernah benar-benar menjadi pusat cerita.
Ia hanyalah cermin yang memantulkan apa yang terjadi di dalam hati manusia. Ketika hati dipenuhi kegelisahan, alam terasa sunyi dan berat. Ketika hati menemukan kejernihan, alam kembali menjadi sahabat yang menenangkan. Nama Sunan Gunung Jati dikenang bukan karena ia berdiri di hadapan gunung, melainkan karena ia berdiri teguh menjaga adab di tengah kebingungan. Ia menjadi lambang keteladanan yang tidak meninggikan diri, yang memilih merawat daripada menguasai. Ajarannya hidup dalam sikap orang-orang yang belajar berbicara dengan santun dan mendengar dengan lapang. Syekh Siti Jenar pun dikenang bukan karena jalan sunyinya semata, melainkan karena keberaniannya menempuh kejujuran batin tanpa memaksa orang lain mengikuti. Ia menjadi pengingat bahwa kedalaman tidak selalu harus dijelaskan, cukup dijalani dengan kerendahan hati. Di kaki gunung, kehidupan terus berjalan, anak-anak tumbuh, orang dewasa menua, dan para sesepuh pergi satu persatu dengan senyum tenang. Namun, nilai yang ditinggalkan tetap hidup. Setiap kali perbedaan muncul, kisah lama itu kembali diingat bukan sebagai legenda, tetapi sebagai nasihat yang lembut. Jika hati ingin menang, ujar seorang tua kepada generasi muda, ingatlah bahwa gunung pernah bergeser, bukan karena tantangan, melainkan karena penyerahan. Gunung berdiri seperti sedia kala. Ia tidak berbicara, tidak memberi penjelasan, dan tidak menuntut pemahaman. Namun justru dalam diamnya, manusia belajar mendengar bahwa perubahan terbesar tidak selalu tampak pada alam, melainkan pada cara manusia memperlakukan satu sama lain. Senja kembali turun di kaki gunung, menyelimuti lereng dengan cahaya keemasan. Angin berembus pelan, membawa kesejukan yang akrab. Tidak ada kegelisahan, tidak ada keinginan untuk membuktikan apapun. Hanya rasa cukup yang menetap di hati mereka yang memahami. Gunung tetap diam, dan pada akhirnya, manusia pun mengerti. Bukan gunung yang harus bergeser untuk membuktikan kebenaran, melainkan hati yang harus bergerak agar kebenaran bisa diterima.